Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang ibadah umroh. Saat ini kita akan belajar tentang rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Sebelum Ibu jelaskan poin-poin rukun umroh ini yang kedua, yaitu tawaf, kita akan belajar mengenal beberapa komponen dari Ka'bah itu sendiri melalui media sederhana 3 dimensi. Nah, yang pertama ada, ini namanya Hajar Aswad. Fungsinya apa? Sebagai simbol untuk memulai dan akhir dari hitungan keliling. Jadi ketika tawaf melilit Ka'bah itu hitungannya mulainya itu dari Hajar Aswad. Nah, nanti dihitung satunya itu kalau sudah ketemu Hajar Aswad lagi, baru dihitung satu putaran. Ini multazam atau pintu Ka'bah. Kemudian yang ketiga ada ini. Ada yang tahu ini apa? Bagian ini dinding yang melengkung di sebelah barat laut bangunan Ka'bah, namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu adalah tumpukan batu yang dibangun oleh Nabi Ismail. Nah, sekarang ini Hijr Ismail ini barang siapa yang beribadah di dalamnya atau sholat di dalamnya itu sama halnya, pahalanya sama halnya beribadah atau sholat di dalam bangunan Ka'bah. Adapun rukun umroh yang kedua tawaf itu, yang pertama suci dari hadas, harus suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian yang kedua menutup aurat. Kemudian yang ketiga disunnahkan bagi laki-laki untuk beritiba ketika memakai kain ihram. Kemudian yang keempat disunnahkan berdoa dan melihat Ka'bah. Berdoa itu nanti biasanya dipimpin oleh tour leader. Ketika berdoa, misalnya berdoa, kita harus menghadap ke Ka'bah. Kemudian yang kelima tawaf 7 putaran. Nah, dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. Nah, mulainya dari sini, dari pojok sini, dari Hajar Aswad ini. Mulainya dari sini keliling ke kiri. Nah, posisi selama tawaf itu pundak kiri menghadap ke, harus selalu menghadap ke Ka'bah. Pundak sebelah kiri. Jadi Hajar Aswad ini sebagai simbol untuk memulai dan mengakhiri hitungan tawaf. Kemudian yang ketujuh, tadi yang keenam, selama tawaf pundak kiri menghadap Ka'bah. Itu masuk poin keenam. Kemudian yang ketujuh dianjurkan tidak berbicara yang tidak penting selain berdoa. Kemudian nomor 8, makruh menahan kencing, dimakruhkan buang air besar, buang angin, kemudian dimakruhkan menahan lapar. Adapun yang ke-9, berdoa searah dengan multazam. Nah, setelah tawaf berdoa searah dengan ke arah multazam dan melakukan sholat sunnah tawaf. Nah, ketika berdoa dan sholat itu disunnahkan atau dianjurkan untuk menghadap ke multazam. Dan nomor 10, minum air zam-zam dengan menghadap Ka'bah dan berdoa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, Kak, boleh. Kenapa Hajar Aswad berwanita? Kenapa Hajar Aswad berwanita? Nah, ada hadis yang mengatakan, hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, Hajar Aswad, hadisnya bunyinya, Hajar Aswad diturunkan dari surga dalam keadaan lebih putih daripada susu. Nah, lalu dosa-dosa manusia yang membuatnya menjadi hitam. Jadi asal mulanya Hajar Aswad itu batunya itu berwarna putih. Karena dosa-dosanya manusia
yang memegang, mencium batu Hajar Aswad itu menjadi kita. Ada lagi? Pak. Sekian saya cukupkan. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.